Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah, selawat bertasalam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak ibu, hari ini kita bertemu lagi walaupun masih dalam keadaan jarak jauh. Tapi tetap ibu inginkan semangat anda ibu dalam belajar. Oke anda ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita istighfar. Istighfar kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga dengan kita beristighfar maka Allah bisa membersihkan hati kita dan kita bisa menerima ilmunya dengan mudah dan baik. Oke Nanda Ibu, untuk memulai pembelajaran kita seperti biasanya kita awali dengan surah Al-Quran. Nah, marilah sama-sama kita buka Al-Quran kita ya Nak Ibu ya, yaitu surah An-Nisa ayat 11. Kita buka bersama ya Nak ya. Sudah? Oke. Kalau sudah kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Kita dengarkan artinya bersama. Dan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan.
Dan untuk kedua ibu bapak, bagian yang masing-masing 1/6 dan harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, sadaqallahul azim, ya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, dari surah tadi yang kita bacakan Ananda Ibu, yaitu surah An-Nisa ayat 11, di sini menyatakan bahwasanya Allah sudah memberitahukan, Allah sudah memberitahukan bahwasanya setiap seseorang meninggal, baik ibu, baik ayah kita, apabila meninggalkan harta warisan harus dibagikan dengan seadil-adilnya. Dan Allah sudah mengumumkan surah itu, yaitu ada suatu cerita, Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang berada di Bani Salamah itu menjenguk beliau dengan berjalan kaki. Lalu Rasulullah mendapati Jabir sedang tidak sadarkan diri. Lalu Rasulullah meminta air untuk berwudu dan memercikan sedikit air ke atas tubuh Jabir tersebut. Setelah itu Jabir tersadar. Pada saat tersadar, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pembagian hartaku nanti? Bagaimanakah cara aku membagikan hartaku?" Lalu Rasulullah berpikir sejenak dan turunlah surah tersebut, surah An-Nisa ayat 11. Nah, dalam Al-Quran saja Allah sudah memberitahukan, bukan hanya di surah An-Nisa, tapi juga ada di surah lainnya, seperti surah An-Anfal, surah Al-Muzammil. Di dalam surah-surah tersebut Allah sudah memberitahukan tentang 1/6 tentang harta, habis itu 1/3 tentang waktu bangunnya malam, dan tentang pembagian harta ghanimah. Nah, semua itu Allah nampakkan dan Allah tunjukkan ke dalam bentuk pecahan. Nah, hari ini Nanda Ibu, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, hari ini insya Allah kita akan mengetahui bagaimana atau apakah saja bentuk-bentuk dari pecahan tersebut. Oke Nanda Ibu. Nah, kenapa? Karena Ibu inginkan setelah kita mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan, jadi Ananda tahu yang mana pecahan yang bentuknya seperti pecahan bentuk biasa, yang mana bentuk pecahan yang sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, bentuk lain seperti apa? Nah, sekarang kita akan pelajari. Nah, Anda Ibu, hari ini insya Allah kita akan pelajari yaitu 4 bentuk-bentuk dari pecahan, berbagai bentuk pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada yaitu desimal atau pecahan desimal, dan yang keempat itu ada persen, yaitu pecahan persen. Nah, kita akan mulai yang pertama. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Seperti yang sudah kita pelajari dalam minggu yang lalu, pecahan biasa apa? Ayo masih ingat? Iya. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ibu ulang, pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini ada angka 3 sebagai pembilang dan angka 5 sebagai penyebut. Nah, satu contoh lagi, ada juga 7/4, di mana angka 7 itu sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Sekarang Ibu ingin tanyakan ke Anda semua, apa bedanya pecahan biasa yang sebelah kanan Ibu dengan yang sebelah kiri Ibu? Nah, ternyata bedanya adalah kalau pecahan yang di
sebelah kanan ibu itu 7/4. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sedangkan sebelah kiri ibu itu adalah 3/5. Ternyata pembilangnya adalah lebih kecil daripada penyebut. Nah, ternyata pecahan biasa itu ada dua jenis Ananda sekalian. Jenis pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Apa pecahan murni? Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ya, A per B, yaitu A pembilang lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, yang tadi ibu sampaikan 7/4. Nah, ini adalah pecahan non murni. Apa itu pecahan non murni? Pecahan non murni adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Apa pecahan non murni? Pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 7/4. Apabila kita kecilkan, kita sederhanakan, ini akan menghasilkan 1. Iya, karena 7/4 sama dengan 7/4. Benar sekali. Sudah paham tentang pecahan biasa? Oke, kita lanjut ke kedua. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contoh, di tangan ibu ada satu pecahan, ya, yaitu 2/1/2. 2/1/2. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Apa pecahan campuran? Iya, pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Hayo, ada yang masih ingat tidak bilangan bulat itu apa? Iya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari min, ya, ada min 5, min 3, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi ini terdiri dari 2. Yang mana bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya yaitu 2. Bilangan bulatnya 2 dan pecahannya yang mana? Pecahannya yaitu 1/2. Kalau kita pisahkan menjadi 2, 1/2. Kalau kita pisahkan, ini bilangan bulat, ini pecahan. Tapi kalau kita gabungkan menjadi pecahan campuran, yaitu 2/1/2. Nah, sudah paham mana ibu tentang pecahan campuran? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu desimal. Nah, apakah itu desimal? Nah, ternyata desimal itu adalah tidak lain dari pecahan per 10, per 100, atau per 1000 atau sebagainya. Ya, per 10, per 100, per 1000, ada juga ke depan per 10.000, ya, dan seterusnya. Nah, yang ditandai dengan 0, kita lihat contohnya. Oke, nah ibu sudah perhatikan? Ibu mempunyai sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ibu bagikan menjadi 10 bagian. Coba itu benar nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 bagian, ibu mengambil 3 bagian dari 10 bagian. Berapa bentuk pecahannya? Benar, 3/10. 3/10 itu masih dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau kita ubah ke desimal, 3/10 berarti 3/10 sama dengan 0,3. Kenapa 0,3? Karena dia ada satu angka yang berada di atas per 10. Ya, karena dia per 10. Contoh yang kedua, biar Ananda itu lebih paham.
contoh kedua. Nah, Ibu punya juga satu lagi persegi panjang. Ya, persegi panjang yang jumlahnya berapa ya? Banyak sekali. Ya, berhitungnya banyak sekali ya. Ibu bantu. Jumlahnya ada 100. Iya, jumlahnya ada 100 kotak. Jadi, Ibu mengambil 25 kotak dari 100 kotak tersebut. Berarti bentuk pecahannya berapa ya? Iya, 25 per 100. 25 per 100 berarti itu masih dalam bentuk pecahan. Nah, kalau bentuk desimalnya 0,25. Nah, Ibu kenapa ya berbeda tadi 0, berapa ya tadi ya? Masih ingat? Tadi 0,3, sekarang 0,25. Kenapa? Nah, kenapa berbeda? Ini menjadi 0,3, sedangkan ini menjadi 0,25. Ternyata yang membedakannya adalah penyebutnya. Iya, yang sebelah kanan Ibu itu 3/10. Sedangkan yang sebelah kiri Ibu itu 25/100. Makanya menjadi 0,25 karena harus ada 2 angka di belakang koma. Makanya per 100 2 angka di belakang koma. Ibu, pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, Ibu kenapa bacanya 25 bukan 25? Nah, ternyata setiap di belakang koma ya desimal itu bacanya per 10 dan per 100. Tidak ada persatuan. Nah, seperti ini contohnya. 0,25. Nah, 2 posisinya ada di per 10, yaitu pas di samping tanda koma. Nah, sedangkan 5 posisinya ada di per 100. Kalau nanti ada satu angka lagi atau satu bilangan lagi di depannya si 5, maka dia akan jadi per 1000. Nah, tanda yang paling nampak dalam desimal itu adalah ada 0, atau ada tanda koma. Karena ada juga nilai dalam bentuk desimal itu seperti 1,2, ya kan? Ada juga 3,4. Jadi yang kita tandakan desimal adalah komanya. Oke, Ananda Ibu. Paham tuh? Satu lagi. Apa satu lagi? Tadi pecahan biasa. Setelah itu pecahan? Iya, pecahan campuran. Setelah itu desimal. Nah, yang terakhir adalah persen. Nah, Ananda Ibu coba lihat gambar ini. Ananda Ibu sering kan pergi ke supermarket, temenin Umi dan Abi untuk belanja ya? Iya, pernah melihat nggak tanda-tanda seperti ini? Diskon 25% ya. Ini adalah 25%. Persen ini adalah bentuk dari pecahan dari per 100. Apa itu persen? Persen pecahan yang terdiri dari per 100. Ya, jadi apabila ada 25%, maka itu adalah 25 per 100. Benar. Contoh yang lain, misalnya, nah 80% sama dengan dalam bentuk pecahannya yaitu 80 per 100. Kenapa? Lambang persen ini ya, ini melambangkan dia per 100. Contoh lain, misalnya seperti gambar tadi kan, 25%, yaitu bagaimana bentuk pecahannya? Iya, 25 per 100. Ya, Nanda Ibu ya. Sudah paham? Insya Allah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu ingin Ananda agar lebih paham lagi, Ibu ingin memberikan tugas. Nah, tugasnya adalah silakan Ananda mencari contoh lain dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk pecahan yang baru saja kita pelajari. Misalnya, contoh lain dari pecahan biasa. Tadi kan pecahan biasa itu ada 2 jenis. Nah, cari contoh lain dua-duanya, masing-masing 1 jenis. Ya, setelah itu pecahan campuran
setelah itu desimal, dan satu lagi persen. Nah, silakan Anda silakan kerjakan di buku dan nanti bisa dikumpulkan ke Ibu. Oke, Nanda Ibu, semoga dengan kita mempelajari ini semua, kita bisa membedakan ya, yang mana bentuk pecahan yang bisa kita ubah ke dalam persen, yang mana bentuk pecahan yang bisa kita inikan ke dalam, bukan kita ubah ya, karena ini bukan terus. Semoga sudah kita belajar ini, Ananda paham yang mana bentuk pecahan biasa, yang mana bentuk pecahan dari pecahan campuran, yang mana bentuk pecahan desimal, dan yang mana persen. Apabila Ananda melakukan kegiatan sehari-hari ya di lingkungan Anda melihat hal seperti itu, oh Ananda sudah tahu ini bentuk pecahan seperti ini bentuk pecahan desimal ya Ananda ya. Nah, dan juga bahwasanya Allah juga sudah memberitahukan kita dalam membagi suatu hal itu tidak semena-mena harus dalam dalam pembulatan, harus satu, harus dua gitu ya. Apabila kita mempunyai satu buah apel saja misalnya, dan kita ingin bersedekah ke orang lain, kita ingin membaginya dengan teman yang lain, maka satu buah apel itu bisa kita bagi-bagikan, kita pecah-pecahkan, kita bagi dengan sama rata agar kita tetap bisa berbagi dengan kawan kita. Oke, ini saja dari Ibu. Kita tutup semua dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah